Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Nadmul Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai al-qiyas. Dan sudah kita selesaikan bahwasanya qiyas itu memiliki 4 rukun sehingga qiyas itu bisa terwujudkan. Dan inilah yang disebut dengan qiyas al-illah, qiyas yang paling kuat. Rukun tersebut atau 4 rukun tersebut apa saja, Ihsan? Al-fara', al-illah, Halo Pak, antum. Al-asl, ulangi al-asl. Al-fara', al-illah, al-hukm. 4 itu dihafal. 4 rukun untuk melakukan qiyas. Al-asl, al-fara', al-illah, al-hukm. Hukum. Nah, barakallahu fikum, karena hukum tersebut akan senantiasa berputar, ada ataukah tidak ada hukum tergantung dengan apa? Illahnya. Kaidahnya apa Ibnu Umar? Al-hukmu da'ir ma illatihi. Wujudan wa adaman, ahsan. Al-hukmu da'irun ma illatihi wujudan wa adaman. Hukum berputar sesuai dengan sebab dan alasannya. Ada hukumnya ataukah tidak ada hukumnya tergantung dengan sebab alasan tersebut. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Faslun. Qala al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih, la hukma qabla bi'tsatir rasuli bal ba'daha bi muqtadad dalili wal aslu fil asya'i qabla syar'i tahrimuha la ba'da hukmin syar'i bal ma ahalla syar'u halalnahu wa ma nahana anhu haramnahu wa haitsu lam najid dalila hilli syar'an tamassakna bi hukmil asli mustashibina al-asla la siwahu wa qala qaumun didda ma qulnahu ay asluha at-tahlilu illa ma warad tahrimuha fi syar'iha fala yurad. Nah, ini nanti berkaitan masalah 2 kaidah penting di dalam masalah barakallahu fikum usul fikih, yaitu al-asl fil 'adah al-ibahah. Kembalinya kepada barakallahu fikum al-qawaidul fiqhiyah, namun disinggung di sini karena ada keterkaitannya. Barakallahu fikum, yaitu al-asl fil 'adah al-ibahah. Hukum asal adah tradisi, paham ya, itu boleh-boleh saja hatta ya'tiyad dalil ala tahrimiha. Paham ya? Hukum asal tradisi itu boleh-boleh saja hingga datang dalil yang mengharamkannya. Itu kaidahnya, ingat ya. Al-asl fil 'adah al-ibahah hatta ya'tiyad dalil ala tahrimiha. Mafhum? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, al-asl fil ibadah tahrimuha hatta ya'tiyad dalil ala syar'iyyatiha. Paham? Kalau hukum asal ibadah itu malah haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Sekarang antum salat ibadah bukan? Ibadah. Salat zuhur 5 rakaat, haram enggak? Haram karena enggak ada dalilnya. Apa maksudnya? Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Jadi 2 hukum asal ini antum perhatikan baik-baik ya, jangan sampai keliru ya. Al-asl fil 'adah al-ibahah hatta ya'tiyad dalil ala tahrimiha. Hukum asal adat istiadat atau kebiasaan itu boleh-boleh saja hingga datang dalil yang mengharamkannya. Nah, contohnya antum misalkan barakallahu fikum lewat di depan orang di kampung, misalkan antum menyapa. Itu tradisinya atau adatnya kan orang menyapa. Itu boleh enggak menyapa? Boleh, walaupun dengan salam atau dengan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, diperbolehkan, cuman kalau seandainya tradisi itu walaupun terkenal di masyarakat tapi tradisi yang berseberangan dengan syariat seperti acara ritual bid'ah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj atau yang semisalnya, haram hukumnya. Karena apa? Karena datang pengharamannya mengenai haramnya bid'ah. Mafhum? Seperti itu. Kemudian hukum asal ibadah itu al-asl fil ibadah apa? Muharramah, diharamkan hatta yad-dalil ala syar'iyyatiha. Hingga datang dalil pensyariatannya. Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau misalkan ana ini memperingati Maulid Nabi ibadah ini, haram enggak? Karena enggak ada dalilnya.
Walaupun dia niatkan ibadah haram, enggak ada dalilnya. Nah, kecuali kalau datang dalil, na'am silakan. Mafhum soalnya ya. Jadi dua hukum asal tadi itu dihafalkan. Coba diulangi Abdurrahman, yang pertama apa? Kaidahnya tadi. Ya, al-asal fil 'adah ibahah. Hatta ya'ti ad-dalil 'ala tahrimiha. Paham ya? 'Ala tahrimiha. Kaidah yang kedua, dari ibadah haram. apa? Sampai datang dalil yang mensyariatkan. Nah, nanti Arabnya dihafal nanti ya. Nah, barakallahu fikum, Arabnya nanti dihafal, nanti disebutkan sini secara globalnya. Cuman ana sebutkan sebelum apa? Nah, barakallahu fikum kita masuki karena mungkin beda lafaznya sedikit enggak masalah. Al-asl fil 'adah ibahatun. Hatta ya'ti ad-dalil 'ala tahrimiha. Hukum asal 'adah, tradisi atau adat istiadat itu boleh-boleh saja hingga datang dalil yang mengharamkannya. Berarti kalau ada pengharamannya berarti enggak boleh walaupun itu tradisi, walaupun itu adat. Mahfum insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kaidah yang kedua, al-asl. Nah, barakallahu fikum fil ibadah muharramah hatta ya'ti dalil 'ala syar'iyyatiha. Hukum asal ibadah itu diharamkan hingga datang dalil pensyariatannya. Mahfum. Nah, oleh karena itu Al-Imam Sa'di rahmatullahi alaih menyebutkan dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah, wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Paham ya? Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Hukum asal adat tradisi itu boleh-boleh saja hingga datang dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut. Paham? Untuk masalah ibadah bagaimana? Wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghairul ladzi fi syar'ina madhkuru. Wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghairul ladzi fi syar'ina madhkuru. Setiap perbuatan ketaatan ibadah itu mahdhur, diharamkan. Nah, yang apa? Ghairul ladzi fi syar'ina madhkuru, yang tidak disebutkan dalam syariat kita. Paham itu ya? Nah, jadi pantun puisi tadi itu penting sekali dan nanti akan kita lewati dalam Qawaidul Fiqhiyah. Pantun yang pertama mengenai adat, ana ulangi lagi. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Hatta yaji'a sariful ibahah. Hukum asal tradisi itu boleh-boleh saja hingga datang dalil yang memalingkan dari pembolehan. Oh, tradisi kita di sini kalau ada orang meninggal dunia itu nanti tahlilan. Sehari, 2 hari, 3 hari tahlilan katanya. Nah, boleh enggak kita ikuti itu? Enggak boleh. Karena apa? Karena memang ada pengharamannya, haramnya bid'ah itu. Mafhum ya insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Nah, untuk yang ibadah bagaimana? Barakallahu fikum. Wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghairul ladzi fi syar'ina madhkuru. Ulangi. Wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghairul ladzi fi syar'ina madhkuru. Ahsan. Wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghairul ladzi fi syar'ina madhkuru. Artinya setiap perbuatan taat itu haram hingga apa? Kecuali yang datang dalam syariat kita. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Mafhum insyaallah? Mafhum? Ayo nanti kalau kurang disempurnakan sebagiannya, nah menyempurnakan sebagian yang lainnya. Naam. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, hadhihi mas'alatun tanaza'an nasu fiha. Ini adalah permasalahan yang manusia itu berselisih di dalamnya. Wa huwa nizaa'un la ta'ila tahtahu. Tapi perselisihan yang tidak ada apa? Yang tidak ada faedahnya. Nah, seringnya la ta'ila tahtahu maksudnya itu perselisihan yang istilahnya itu apa? Enggak ada ujungnya, enggak ada faedahnya. Nah, sebagaimana disebutkan oleh ulama apa? Tawilud dail, qalilun nail. Ekornya panjang sekali, hasilnya mah sedikit. Nah, sebagaimana perselisihan mengenai ruh, sudah kita lewat berkali-kali ya. Ruh itu apa sih? Ruh itu apa? Bentuknya kayak apa? Jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Perselisihan sampai lebih daripada ratusan akwal, ratusan ucapan pendapat itu semuanya ujung-ujungnya kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Artinya mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Rabbku, sudah selesai. Enggak ada yang tahu. Paham ya? Ini termasuk perselisihan yang disebutkan para ulama
Tawilud dail, qalilun nail. Dail itu ekor, nail itu hasilnya. Panjang lebar perselisihannya ujung-ujungnya itu tadi. Ujung-ujungnya apa? Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Kita lihat. Wa hiya halil aslu fil asya' al-ibahah awil aslu fil asya' at-tahrim. Ini. Perselisihannya apa? Apakah hukum asal sesuatu perkara itu boleh ataukah hukum asal suatu perkara itu haram? Maksudnya tradisi atau adat ya. Boleh atau haram hukum asalnya? Au naqul innahu la hukma lil asya', atau kita katakan enggak ada hukumnya aslinya. Kita enggak bisa menghukumi tradisi, enggak bisa menghukumi adat katanya. Ya'ni la naqul mamnu'atun wa la naqul halalun. Maksudnya kita tidak bisa mengatakan, tidak mengatakan apa? Mamnu' dilarang, tidak pula mengatakan boleh. Paham ya? Ngam qabala bi'satir rasul. Sebelum diutusnya Rasul. Jadi yang mereka perselisihkan di sini. Apakah hukum asal sesuatu itu boleh ataukah haram? Kemudian na'am barakallahu fikum, ada yang mengatakan hukum asal sesuatu, hukum asalnya adalah ibahah, pembolehan. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Ada yang mengatakan hukum asal sesuatu itu haram. Ada yang mengatakan kami enggak bisa mengharamkan, menghalalkan juga. Karena sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Kita lihat. Al-jawab, jawabannya, aku katakan, inna hadza bahsun la ta'ila tahtahu itlaqan. Sesungguhnya pembahasan ini, atau sesungguhnya perkara ini adalah pembahasan yang tidak ada apa? Yang tidak ada, barakallahu fikum, faedah di bawahnya. Secara mutlak. Li'annal mas'alata qad madat wa intahat. Karena permasalahan sudah berlalu, sudah selesai, sudah habis. Kok dibicarakan sekarang? Paham belum? Farrusulu qad bu'itsu min azmanin ba'idah. Maka para rasul mereka sudah diutus sejak apa? Di zaman-zaman yang jauh. Paham itu ya? Kok sekarang baru dibicarakan, baru diperselisihkan. Lakin huwa jidalun aqliyun awjadahu al-mutakallimun. Perhatikan Bapak ini. Akan tetapi itu adalah perdebatan secara akal, yang sumbernya akal, yang dimunculkan oleh ahlul kalam, ahlul filsafat. Bagaimana mengenai ilmu filsafat? La yashfi 'alilan wa la yarwi ghanilan. Ilmu yang tidak bisa menyembuhkan, barakallahu fikum, orang yang sakit, tidak pula menghilangkan orang yang haus. Enggak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Paham ya? Ilmu yang sangat berbahaya sekali intinya, ilmu kalam itu. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, beliau memiliki hukum tersendiri buat ahlul kalam. Diapakan hukumannya? Dipukul pakai sendal atau dipukul dengan apa? Pelepah kurma, kemudian dikelilingkan biar orang pada melihat, akhirnya diucapkan pada orang tersebut, inilah balasan bagi orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'an Sunnah dan justru barakallahu fikum mengambil ilmu kalam. Ilmu kalam berbahaya sekali. Ahlul kalam banyak bicara. Paham ya? Kalau seperti ini bagaimana, seperti ini bagaimana? Dulu sebelum Allah Ta'ala ada itu apa? Dibahas oleh mereka. Kalau memang benar bumi itu dulu lapis, setelah bumi kita ini apa? Bentuknya kayak apa? Dibahas juga oleh mereka. Paham ya? Kemudian masalah gerakan tangan kita mulai makan, ngambil sendok atau makan langsung dengan tangan, ngambil nasi, digerakkan sampai ke mulut, dibahas juga. Sebenarnya siapa yang menggerakkan itu? Paham lah? Ini bikin orang pusing enggak kira-kira? Jadi perkara yang jelas terang-terangan, kalau antum makan, ngambil nasi, kemudian antum masukkan ke mulut, menggerakkan siapa coba? Yang gerakkan siapa? Kita di bawah kehendak Allah. Kita semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu dibahas. Itu sebenarnya adalah barakallahu fikum, dorongan dari dalam yang sangat kuat sehingga keluarlah yang namanya gerakan. Paham ya? Ujung-ujungnya pusing orang. Paham ya? Seperti gelas diisi air, pena atau pensil dimasukkan. Kelihatannya bengkok enggak? Bengkok enggak? Nah, kurang apa kayak gini? Allah musta'an, kurang kerjaan. Ini termasuk perkara yang sangat berbahaya ya. Jadi jangan sampai terjun pada ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu filsafat sangat berbahaya sekali. Nanti bikin orang itu bimbang, bikin orang itu stres. Orang itu enggak yakin itu ya. Kita lihat. Liyashghalun nas amma huwa aham. Untuk membuat manusia itu sibuk, tersibukkan dari apa yang lebih penting daripada itu. Sawa'un aradu dzalik, baik mereka menginginkan hal itu am lam yuridu, ataupun tidak menginginkan hal itu, ujung-ujungnya itu tadi, membuat orang itu tersibukkan dari apa? Sesuatu yang lebih penting. Maksudnya apa? Maksudnya itu sudah enggak sempat lagi menghafal Al-Qur'an wal Sunnah karena mikirannya apa? Ilmu kalam. Paham ya? Dipikir terus gitu loh. Oleh karena itu yang sering tergelincir dalam masalah asma wa sifat ahlul kalam. Enggak segera terima sebagaimana apa barakallahu fikum datangnya. Ikhwan fi din, azzani wa azzakumullah, kita lihat berikutnya.
Wa li hadza la na'lam anna sahabiyan qala ya Rasulullah ma huwa al-asl fil asya' qabla an tub'atsar rasul. Oleh karena ini enggak pernah kita jumpai sahabat itu ya bertanya, wahai Rasulullah, apa hukum asal suatu perkara sebelum diutusnya para rasul? Ada enggak? Enggak pernah dijumpai, enggak Abu Bakar wala Umar wala Utsman wala Ali, enggak bertanya seperti enggak ada satupun bertanya. Ya Rasulullah, hukum asal sebuah adat itu apa? Hukum asal ibadah itu apa ya Rasulullah? Enggak ada. Mereka modalnya sami'na wa ta'na. Kalau itu perintah dikerjakan, kalau itu sunnah mereka pun kerjakan karena itu yang afdal. Kalau itu haram mereka tinggalkan, kalau makruh itu pun mereka tinggalkan karena itu yang afdal. Paham maksudnya ya? Enggak ada yang tanya, "Ya Rasulullah ini hukumnya makruh atau sunnah?" Enggak ada. Paham ya? Sami'na wa ta'na. Masyaallah. Oleh karena itu, na'am barakallahu fikum, jejaknya atau jalannya para salaf, itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan yang setelahnya apa? Aslam wa a'lam wa ahkam. Lebih selamat, lebih tahu dan lebih bijaksana. Paham maksudnya? Adapun orang-orang belakangan yang mereka mengatakan kita ini lebih bijaksana, lebih tahu daripada para salaf, itu keliru. Kalau bijaksana ngapain menanyakan perkara yang tidak pernah ditanyakan para salaf? Paham maksudnya ya? Nah, Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Famal faedah an na'rifal hukma qabla an yukhlaqa Adam? Apa sih hikmahnya? Faedahnya apa sih? Kita mengetahui apa hukum sebelum diciptakan Nabi Adam? Kan enggak perlu. Dulu sebelum diciptakan Nabi Adam itu, hukum asal tradisi adat itu apa ya hukumnya? Perlu enggak menanya seperti itu? Makanya kata beliau apa? La ta'ila tahtahu. Enggak ada faedahnya perselisihan seperti itu. Nah, kita lihat aja, kita lihat alurnya. Fa nahnu na'lamu anna an-nasa la ya'samuna qabla irsalir rusul. Kita semuanya tahu, manusia itu enggak berdosa sebelum diutusnya para rasul. Oleh karena itu ada yang dikenal dengan ashabul fatrah. Ashabul fatrah itu orang-orang yang hidup yang di zaman tersebut tidak ada rasul di situ. Paham itu ya? Itu nanti na barakallahu fikum di akhirat digabungkan dengan orang-orang yang diimtihan, diuji, seperti orang-orang anaknya orang kufar yang meninggal sebelum dewasa. Paham ya? Kemudian ashabul a'raf tadi ashabul fatrah tadi barakallahu fikum digabungkan, diimtihan, diuji oleh Allah taala, diperintahkan untuk masuk ke neraka. Kalau taat justru masuk surga. Tapi kalau tidak taat, Allah taala lebih tahu kalau seandainya dulu mereka hidup dan na barakallahu fikum melaksanakan kehidupan di dunia. Maksudnya apa? Maksudnya justru arahnya ke neraka kalau enggak mau masuk neraka. Apa maksudnya nih? Ini imtihan. Na barakallahu fikum ashabul fatrah, mereka enggak dapat dosa karena enggak ada rasul di situ. Dan lihat, di qaulihi ta'ala, dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala li alla yakuna lin-nas 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Agar tidak ada pada manusia, na'am barakallahu fikum, sebuah hujjah atas Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Maksudnya apa? Mereka enggak punya alasan lagi sudah. Karena rasul sudah di hadapan mereka. Sudah diutus para rasul di hadapan mereka sehingga kalau mereka cari alasan enggak bisa lagi. Naam. Belum datang kepada kami rasul, tidak ada alasan. Sudah datang. Wa hadha huwal muhim, anna an-nasa la ya'samun. Ini yang penting. Intinya manusia itu enggak berdosa. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena memang enggak ada rasul di situ. Paham maksudnya ya? Mafhum insyaallah? Naam. Berikutnya, lakin minan nahiyatil aqliyah, akan tapi kalau tinjau dari sisi akal, idza kana Allahu qad khalaqa lana asya', perhatikan baik-baik ini. Akan tetapi jika ditinjau dari akal, apabila Allah taala telah menciptakan untuk kita sesuatu perkara atau suatu perkara, walam yanhana anha, dan Allah taala enggak melarangnya, fal aslu ibahah ini. Hukum asalnya boleh. Apa maksudnya ya? Allah taala menciptakan makanan, minuman. Hukum asal kita makan minum boleh enggak? Boleh. Sampai datang dalil yang mengharamkan makanan dan minuman tersebut. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, misalkan daging babi haram, darah haram, bangkai haram karena ada dalilnya, ya kan? Tapi kalau enggak ada dalilnya bagaimana hukum asalnya makanannya boleh-boleh saja. Antum mau makan tiwul, katul, paham ya? Getuk, atau istilah yang lainnya, intinya makanan-makanan itu boleh-boleh saja, enggak ada pengharamannya, tapi enggak masalah. Tapi kalau datang dalil mengharamkan seperti daging babi, darah, haram enggak? Bangkai haram karena Allah taala berfirman apa? Nah, barakallahu fikum. Hurrima 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Idzan apa? Hurrimat 'alaikumul maitata. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ayatnya
Apa yang ini ya, apa ya? Memang ayatnya yang antum sebutkan benar. Nah, barakallahu fikum, ada ayat satu lagi. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Itu ya. Kalau itu benar ya. Nah, barakallahu fikum. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan pada kalian bangkai, darah, daging babi dan hewan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah taala. Nah, itu jelas itu haram. Nah, jadi perlu diperhatikan. Kita lihat di sini. Jadi hukum asal itu kalau Allah Taala enggak melarang boleh itu ya. Wa hadza hukmun aqliyun tabi'iyyun. Ini adalah hukum akal tabiat manusia. Jadi kalau enggak ada larangan ya boleh hukum asalnya. Idzan fala hajata lin-niza'. Jika demikian enggak perlu lagi diperselisihkan. Kita lihat berikutnya. Alladzina qalu, orang-orang yang mereka mengatakan al-aslu al-man'. Hukum asal, tradisi atau suatu perkara itu dilarang. Ini yang mengatakan seperti itu ya. Qalu, mereka mengatakan li anna hadza mulkullah, karena ini milik Allah. Semua perkara milik Allah bukan? Milik Allah. Wala yumkin an tatasarrafa fi mulkihi bila idnihi, fayakunul aslu at-tahrim. Maka enggak mungkin engkau bertindak atau melakukan sesuatu pada kekuasaan Allah taala tanpa seizinnya, maka menjadilah hukum asal itu haram. Jadi hukum asal itu haram. Misalkan antum minum air, kemudian makan makanan, hukum asalnya haram. Karena itu milik Allah itu loh. Sampai antum izin kepada Allah Subhanahu wa taala atau sampai diizinkan gitu istilahnya. Apa maksudnya ya? Allahu musta'an. Kita lihat berikutnya. Lakin naqul lahum, akan tapi kita katakan kepada mereka, la yumkin an amtani'a amma awjadahu Allah baina yadayya biduni man'in. Kata-katakan kepada mereka, tidak mungkin kita menghalang-halangi atau melarang dari apa yang Allah Taala wujudkan yang ada di hadapan kita ini tanpa barakallahu fikum, tanpa larangan. Enggak bisa, enggak mungkin. Barakallahu fikum. Wa hadzal qaul ay al-asl fil asya'i libah huwa ar-rajih ini. Baik-baik ya. Barakallahu fikum. Wa hadzal qaul, dan ucapan ini yaitu hukum asal suatu perkara itu boleh-boleh saja, ini yang rajih. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Hukum asal tradisi sesuatu perkara itu boleh-boleh saja hingga datang dalil yang mengharamkannya. Mahum insyaallah ya. Barakallahu fikum. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian. Bayangkan, untuk kalian seluruh apa-apa yang di bumi, seluruhnya untuk kita. Ya, kita manfaatkan enggak masalah. Barakallahu fikum. Ini dalil yang menunjukkan dunia itu diciptakan untuk kita, bukan kita diciptakan untuk dunia. Jangan terbalik ya. Dunia diciptakan untuk kita, bukan kita diciptakan untuk dunia. Ini dalilnya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Barakallahu fikum. Dzakarahu subhanahu fi ma'radil imtinan wala yamtan illa bijaizin, gitu ya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dalam bentuk memberikan apa? Dalam bentuk pemaparan pemberian karunia. Karunia untuk kita semuanya, dan tidaklah Allah Taala memberikan karunia atau pemberian kecuali yang diperbolehkan. Paham ya maksudnya? Allah Taala kan mengatakan untuk kalian semuanya, berarti boleh. Kalau seandainya enggak diperbolehkan, Allah Taala enggak memberikan itu loh. Fa kullu ma fil ardi min asjarin wa anharin wa biharin wa ghairiha al-asl fiha al-hil. Maka seluruh apa-apa yang di muka bumi ini berupa pohon-pohon, sungai, lautan dan yang selainnya hukum asalnya halal, boleh. Paham maksudnya ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik, hukum asalnya adalah hukum asal suatu perkara itu boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya. Barakallahu fikum. Seperti misalkan antum jumpai pohon, misalkan di rumah antum atau kebun antum ada pohon, ada buah-buahan, mungkin buah yang bisa dikatakan barakallahu fikum manis rasanya atau buah mangga atau semisalnya, hukum asalnya halal saja. Kalau seandainya ternyata kok masuk dalam kategori memabukkan atau istilahnya membikin orang itu mabuk gara-gara buah tersebut, itu berarti keluar dari asalan itu. Seperti hukum asal hewan lautan semuanya halal enggak? Halal. Kecuali hewan yang membahayakan. Paham ya? Jadi bukan semata-mata kan hewan lautannya, tapi kan membahayakannya tadi itu.
Paham belum? Nah, seperti itu kan. Misalkan hewan laut, babi laut halal enggak kira-kira? Halal. Anjing laut halal. Tapi kalau ada hewan laut kok membahayakan, walaupun itu hewan laut haram karena ilahnya apa? Membahayakan tadi itu. Mafhum? Nah, seperti itu. Kita lihat, wa ala hadza falau atana rajulun batir. Bitairin afan. Wa ala hadza falau atana rajulun bitairin, maka berdasarkan penjelasan ini kalau seandainya datang kepada kita seorang lelaki membawa burung. Antum tahu burung? Apa? Wa akhar bi zahifin, dan yang satunya lagi dengan zahif. Apa zahif itu? Apa zahif? Apa? Bangkai atau bukan? Bangkai atau bukan? Merangkak. Hah? Apa? Merangkak berarti di sini lafadznya sini nanti na barakallahu fikum, yang satunya membawa membawa dengan merangkak itu. Atau gimana? Yang terbang satunya merangkak. Kenapa? Satunya terbang satunya merangkak gitu ya. Kita lihat dulu. Faqama rajulun salis maqala hadza kullu haram. Ini semuanya haram. Jadi kalau sini dibilang merangkak enggak tepat, lihat nanti kita. Wa qama rajulun rabi', kemudian ada datang lelaki yang keempat, faqala huma halal, dua-duanya halal. Bitairin ini bukan terbang, ini kayak burung. Jadi satunya bawa burung, satunya bawa hewan lain lah intinya gitu ya. Nah, cuman zahif itu hewan apa ya? Kita lihat lagi nanti. Nah, kemudian apa? Kemudian datang yang orang ketiga mengatakan ini haram, semuanya haram. Datang orang yang keempat, ini semua dua-duanya halal. Fal aslu ma'ar rabi', maka hukum asal bersama yang keempat tadi itu. Kenapa? Hukum asal suatu perkara apa? Halal. Paham salah ya? Sampai datang yang mengharamkannya. Kita lihat. Qala huma halalun hatta yakuma dalilun 'alal man'i. Dua-duanya adalah halal hingga datang dalil yang menunjukkan atas apa? Pengharaman atau larangan tersebut. Mafhum salah ya? Nah, barakallahu fikum. Wallah alam, setahu kalau kita telusuri sini kelihatannya dohnya burung. Satunya lagi mungkin hewan lain lah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kita lihat berikutnya. Faswabu an naqul, maka yang benar kita katakan, awalan yang pertama, hadzal bahtsu la ta'ila tahtahu. Pembahasan ini enggak ada ujungnya, enggak ada faedahnya di bawahnya. Li'anal muhimmata fihi intahat. Nah, karena perkara yang penting di dalamnya sudah selesai sudah berlalu. Saniyan yang kedua, al-aslu fi ma khalaqallahu lana wa lam yamna'na minhu al-hil. Yang kedua, hukum asal semua perkara yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita, na'am barakallahu fikum, dan tidak ada larangan atau Allah Ta'ala tidak melarang kita semuanya, hukum asal adalah halal. Paham itu ya? Jadi hukum asal yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita, kemudian Allah Ta'ala tidak melarang kita, maka hukum asalnya adalah halal. Li'annahu karimun azza wa jal, karena na'am barakallahu fikum itu adalah bentuk apa? Itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia. Falikaramihi la yuqaddimu li'ibadihi syai'an illa wa huwa halal lahum. Maka termasuk bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala tidak mempersembahkan, tidak memberikan kepada hamba-hambanya suatu perkara kecuali yang itu halal untuk mereka. La ya'samuna bihi, yang mereka tidak berdosa dengannya. Paham? Nah, termasuk bentuk karamnya Allah Taala, mulianya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala apa? Tidaklah memberikan suatu na'am barakallahu fikum kepada hambanya kecuali sesuatu yang halal itu loh. Mahfum soalnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kesimpulannya, na'am, untuk yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Kesimpulannya yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini adalah apa? Dua kaidah penting yang perlu antum hafal, perlu antum ulang-ulang. Na'am barakallahu fikum. Enggak masalah kalau enggak hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Tapi diupayakan na'am menghafal dua-duanya, Arab dan Indonesianya. Al-aslu na'am fil asya' ibahatun, hukum asal suatu perkara, tradisi itu boleh-boleh saja. Hatta ya'tiyad dalil ala tahrimiha, hingga datang dalil mengharamannya. Mafhum? Kemudian yang berikutnya wal aslu na'am fil ibadah muharramatun hatta ya'tiyad dalil ala syar'iyyatiha. Hukum asal ibadah itu diharamkan hingga datang dalil yang mensyariatkannya. Pantunnya yang pertama adalah wa kullu, nah yang pertama adalah
Na'am barakallahu fikum wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Pantun yang berikutnya wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghairul ladzi fi syar'ina madhkuru. Barakallahu fikum hafizakumullah. Nanti yang belum tercatat disaling saling melengkapi dan itu upayakan dihafal barakallahu fikum sebagai maklumat, sebagai kosakata yang baru yang nanti insyaallah taala akan mempermudah ketika mempelajari kitab yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.